In progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama Said Ali Hanafiah, NIM 23.42.128.420. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Nasihatud Diniyah Zahra MSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga video singkat mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan tema tahap-tahap perkembangan masa dewasa hingga kematian dalam perspektif Islam dapat dipenuhi. Meskipun dengan terbatasnya waktu dan kesempatan, tetapi ini adalah tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester. Salawat serta salam marilah terus-menerus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu dosen Psikologi Perkembangan yang saya hormati. Tahap-tahap perkembangan masa dewasa hingga kematian dalam perspektif Islam. Perkembangan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterikatan. Ini mengandung arti bahwa setiap perkembangan, baik itu perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, tidak dapat dipisahkan dalam dan memiliki hubungan yang kuat. Terdapat beberapa ayat Quran yang menunjukkan tahapan perkembangan manusia di mana dalam ayat tersebut tidak hanya menyebutkan perkembangan mental, akan tetapi juga menyebutkan perkembangan fisik, seperti yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa, Surah keempat ayat ke-6. Perkembangan. Menurut Kamus Psikologi dijelaskan bahwa definisi perkembangan meliputi 4 proses. Salah satunya yaitu kematangan atau munculnya pola dasar perilaku yang tidak dipelajari. Pada proses ini, perkembangan adalah kematangan atau kemunculan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Ini memberikan penegasan bahwa proses perkembangan manusia tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Artinya bahwa perkembangan memang secara lahiriah difasilitasi adanya proses pembelajaran, tetapi secara hakikat ilmu pengetahuan yang menjadi sebab meningkatnya perkembangan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pengetahuan secara hakikat adalah diberi, bukan dari hasil sebuah proses. Fase yang dimaksud dalam proses perkembangan tersebut adalah fase balik, di mana fase ini seseorang sudah menjadi kuat dan memasuki usia dewasa hingga fase usia lanjut. Secara psikologis ditandai dengan mulai tidak berfungsinya elemen psikis seseorang seperti mulai pikun, sedangkan secara biologis ditandai dengan semakin lemahnya kondisi. Fase yang pertama, fase balik, merupakan fase di mana seseorang telah mencapai dewasa yang telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab taklif, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Al-Ghazali, menyebutnya dengan fase akel, fase di mana tingkah intelektual seseorang dalam kondisi puncaknya, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, baik dan buruk.
Kondisi akil menjadi salah satu syarat wajib bagi seseorang untuk menerima satu beban agama, sementara kondisi gila atau junun menjadi penghalang bagi penerimaan kewajiban agama. Para psikolog menentukan bahwa fase ini ditandai dengan kemampuan seseorang dalam memahami suatu taklid, baik menyangkut dasar-dasar kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan prosedur atau cara pelaksanaannya. Kemampuan memahami menunjukkan adanya kematangan akal pikiran, yang mana hal itu menandakan kesadaran seseorang dalam berperilaku sehingga ia pantas diberi kewajiban taklid. Sementara dari kalangan biolog, penentuan fase ini dimulai sejak adanya al-ihtilam atau menstruasi al-haid pertama kali bagi perempuan, menarse. Sejak adanya al-ihtilam atau menstruasi al-haid pertama kali bagi perempuan, kedua, gejala biologis ini menunjukkan tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang dan ia pantas menerima kewajiban. Tugas-tugas perkembangan pada tahap balik. Memahami segala titah al-khidbah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperdalam ilmu pengetahuan, menginternalisasikan keimanan dan pengetahuannya dalam tingkah laku nyata, baik yang berhubungan diri sendiri, keluarga, komunitas sosial, alam semesta, maupun pada Tuhan. Memiliki kesediaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, sebab pada fase ini seseorang telah memiliki kesadaran dan kebebasan penuh terhadap apa yang dilakukan. Membentengi diri dari segala perbuatan maksiat dan mengisi diri dengan perbuatan baik. Sebab masa puber merupakan masa di mana dorongan erotis mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Menikah jika telah memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik maupun psikis. Membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, sosial, dan agama. Fase yang kedua, fase kearifan dan bijaksana, merupakan fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Al-Ghazali menyebut fase ini dengan fase aulia wa anbiya, yaitu fase di mana perilaku manusia dituntut seperti perilaku yang diperankan oleh kekasih dan Nabi Allah. Fase ini dimulai pada usia sekitar 40 tahun hingga meninggal dunia. Pada fase ini seseorang terkadang tidak mampu mengaktualisasikan potensinya, bahkan kesadarannya menurun atau bahkan menghilang. Hal ini terjadi karena menuanya saraf-saraf atau organ tubuh lainnya, sehingga menjadikan kepikunan al-baram. Karena demikian kondisi kesadarannya, sehingga ia terbebas dari segala tuntutan agama. Tugas-tugas perkembangan pada tahap kearifan dan bijaksana. Meningkatkan kesadaran akan peran sosial dengan niatan amal soleh. Meningkatkan ketakwaan dan kedekatan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perluasan diri dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat malam, puasa sunnah, berzikir, atau wirid. Mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, sebab usia-usia seperti ini mendekati masa-masa kematian. Seseorang akan menyesali diri jika dalam hidupnya, terutama di usia senja, tidak melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Sebab jika batas kematian telah tiba, maka tidak dapat ditunda sedikit pun. Yang ketiga, fase kematian. Fase ini merupakan fase di mana nyawa seseorang telah hilang dari jasad tubuhnya. Hilangnya nyawa menunjukkan pisahnya ruh dari jasad manusia, yang merupakan akhir dari kehidupan dunia. Kematian terjadi ada yang dikarenakan batas kehidupan ajal telah tiba,
sehingga tanpa sebab apapun, jika ajal ini telah tiba, maka manusia mengalami kematian. Ada pula karena organ-organ kehidupan fisik yang vital terjadi kerusakan atau terputus, seperti karena penyakit, dibunuh, bunuh diri, dan sebagainya. Tugas-tugas perkembangan pada tahap kematian. Memberikan wasiat kepada keluarga jika terdapat masalah yang perlu diselesaikan, seperti wasiat tentang pengembalian hutang, mewakafkan sebagian hartanya untuk keperluan agama, dan sebagainya. Tidak mengingat apapun kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan dengan seksama talqin yang dibacakan oleh keluarganya, kemudian menirukannya. Bagi orang yang hidup, maka diwajibkan untuk memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Fase yang keempat, fase setelah kematian. Fase ini yang menjadi pembeda antara perspektif psikolog Barat dengan perspektif psikologi Islam. Dalam perspektif Islam, kebahagiaan tidak hanya dapat dirasakan saat manusia hidup saja, tetapi kebahagiaan setelah mati pun masih dapat dirasakan. Hal ini tentunya tidak dapat dibuktikan secara empiris, namun dapat digali melalui kabar yang disampaikan oleh wahyu Tuhan melalui Rasulnya. Jika teori psikologi modern hanya mencakup kehidupan duniawi yang sementara, Islam memproyeksikan kehidupan manusia di atas kehidupan ini. Islam mengkaji kehidupan saat ini sebagai dasar kehidupan lain yang lebih permanen dan kekal. Manusia akan mengalami transformasi kepada bentuk kehidupan lain yang pertumbuhan dan perkembangannya bersifat transendental dan lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan ini bagaimanapun dapat berakhir dengan kenikmatan atau penyiksaan. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa berbagai ayat Al-Quran yang mengatakan tahapan-tahapan perkembangan dikaitkan langsung dengan kehidupan setelah mati. Kesimpulan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang hakikat dari perkembangan manusia. Maka dari itu, perkembangan yang terdapat dalam Al-Quran dicoba dikomparasikan dengan disiplin ilmu oleh ilmu psikologi, di mana dengan dilakukannya kajian ini akan memberikan wawasan baru mengenai konsep perkembangan manusia yang dihasilkan oleh para ilmuwan Barat sebenarnya sudah tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak hanya itu, Islam membahas perkembangan psikologi manusia lebih komprehensif, tidak hanya terbatas mulai dari fase pranatal hingga kematian manusia saja, melainkan dimulai dari fase sebelum pranatal hingga kematian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun garib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.